Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kacamata Ayuna. Nah, sekarang bareng lagi sama aku. Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Indah. Jadi hari ini udah lama banget kita nggak buat video karena ada beberapa kesibukan dan puasa juga. Jadinya masih manajemen waktunya masih harus diperbaiki lagi. Nah, nggak usah berlama-lama. Sekarang aku pengen bahas tentang fun fact mahasiswa baru IPB. Kenapa? Karena ini seru banget dan lucu-lucu banget kalau misalkan diingat-ingat lagi. Jadinya insya Allah teman-teman yang lagi pusing belajar SBMPTN atau belajar ujian mandiri gitu. SBMPTN udah lewat ya, say. Ya udah, intinya mungkin yang masih pada deg-degan nungguin hasilnya dan sebagainya bisa lebih rileks dengerin cerita-cerita ini, dan semoga insya Allah bermanfaat juga, membuat teman-teman lebih semangat lagi mengejar PTN impiannya. Oke. Fun fact mahasiswa baru IPB yang pertama, biasanya anak-anak mahasiswa baru apalagi asrama itu suka ngegantungin kayak kunci asrama itu di lehernya gitu. Jadi biasanya nih kayak hampir semuanya sih yang mahasiswa yang baru itu biasanya dia suka pakai gantungan kunci gitu. Aku nggak ada contohnya, sebenarnya ada sih, punya aku waktu itu warna kuning, tapi susah nyarinya, jadi ya udah kemana, ntar aku cantumin aja fotonya di sini. Nah kayak gitu. Nah itu kenapa sih pada pakai gantungan kayak gitu, hampir semuanya pada pakai gantungan kunci asrama kayak gitu. Itu tuh karena kita tuh kan baru masuk asrama dan kuncinya tuh kan kecil gitu kan, cuma satu kunci doang gitu. Cuma satu kunci doang buat masuk ke pintu kamar asramanya itu. Nah kalau hilang itu didenda 300.000, which is sayang banget kalau misalkan sampai hilang dan harus didenda 300.000 gitu. Apalagi anak mahasiswa baru itu uangnya tuh gak banyak gitu loh, jadi kayak sayang aja kan. Terus yang kedua, jadi biasanya itu anak-anak asrama biasanya beli makan itu barengan sama tetangga kamar atau satu kamarnya. Maksudnya beli makan barengan tuh bisa barengan ke tempat beli makannya, kayak Babakan Raya yang pernah dikasih lihat di video, pokoknya di sini ntar lihat aja. Nah terus habis itu antara ke Babakan Raya beli makannya tuh bareng-bareng benar-benar bergerombol gitu, atau cuma ke tenda umum, kantin umum. Kok lupa ya, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya itu, ntar mungkin ada nama sebutannya di sini. Nah, tapi yang paling kocak itu adalah kalau misalkan Gojek sama Grab. Maksudnya beli makanan di GoFood atau di GrabFood gitu. Jadi karena kan biasanya suka banyak diskon. Tapi kalau misalkan kita cuma beli kayak sendiri-sendiri doang, itu kan bakal mahal di ongkir dan gak bakal dapet diskonnya. Jadi biasanya kita ngajak satu teman kamar asrama buat beli makan bareng gitu kan, supaya dapet diskon. Atau ngajak tetangga, biasanya tetangga kamar asrama atau satu lorong asrama, itu biasanya kita suka teriakin, ada yang mau beli GoFood bareng nggak? Nanti kalau ada yang mau langsung pada ikutan gitu, jadi lebih murah dan dapat diskon juga gitu. Oke lanjut, yang ketiga, yaitu biasanya ikutin anak mahasiswa baru itu, mungkin nggak di IPB doang kali ya, biasanya mahasiswa baru masih penuh dengan semangat baru, jadi ikutin semua UKM, semua komunitas, semua organisasi, semua kepanitiaan gitu, dibabat abis gitu kan. Dan itu sebenarnya aku paling shock di situ sih, karena aku kan orangnya lebih baik mikir gitu kan, jadi kayak penuh strategi lah, nggak mungkin kalau aku ikutin semua gitu, bakal capek di fisik, bakal capek di otak, dan bakal capek bakal capek pikiran dan bakal capek mental gitu, jadinya ya sempat shock juga gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap fokus aja ke tujuan masing-masing, mau ikutin UKM yang mana, kepanitiaan yang mana, organisasi yang mana gitu, oke? Lanjut, yang keempat yaitu kalau mata air biasanya numpuk di satu kamar mandi di asrama gitu ya. Ini sebenarnya lebih banyak cerita ke asrama sih, karena yang paling memorable tuh di sana gitu guys. Jadi sayang banget yang nggak asrama, khususnya angkatan bawah aku ya, angkatan 57. Tapi atau asrama nanti nggak tahu juga. Oke. Jadi biasanya kalau mati air, biasanya kalau di asrama aku, asrama A1 itu biasanya di lantai atas, di lantai kedua itu biasanya suka mati air guys, nggak tahu kenapa. Pokoknya yang sering mati air tuh di lantai atas. Nah, otomatis lantai bawah kan nggak mati air, jadi masih bisa mandi gitu. Jadinya ya udahlah ngantri kalau misalkan mati air gitu kan, di kamar mandi yang bawah biasanya rada numpuk gitu. Tapi ya itu pinter-pinter kalian aja buat mandi lebih pagi.
Yang kelima, nah itu biasanya kita sering banget kalau misalkan makan bareng-bareng di kamar. Tapi misalkan ada beberapa juga sih yang apa ya, kayak kurang klop gitu, itu wajar lah ya. Maksudnya ada beberapa yang klop, ada yang klop banget gitu. Kayak kamarku, kamar 30, asrama A1, itu alhamdulillahnya klop banget. Jadi kita sering banget makan di kamar. Dan kayak kalau makan sendiri tuh rasanya gimana gitu guys, kayak gak seru aja makannya gitu. Lanjut, yang keenam, itu biasanya rebutan jemuran asrama. Ini benar banget sih, tapi alhamdulillah aku pernah deh, kayak gak pernah rebutan jemuran gitu. Karena aku kayak punya sela-sela dikit dan aku jemurnya tuh gak berat banyak gitu guys. Jadi biasanya mereka tuh kalau ngejemur atau nyuci itu misalkan kayak sepekan sekali mereka nyuci baju terus baru dijemur, which is itu banyak tempat banget buat ngejemur gitu. Jadi ya gitulah, kalau misalkan pagi-pagi atau malam-malam biasanya suka rebutan jemuran gitu guys. Jadi siapa cepat dia dapat jemuran asramanya. Tapi saran aku adalah buat teman-teman itu setiap hari langsung aja cuci gitu kan, paling kayak cuma 2 baju gitu nggak sih, 2 pakaian. Setiap hari habis mandi langsung cuci baju, dijemur. Jadi nggak usah capek-capek guys, nggak usah rebutan juga. Karena kita biasanya jemur 2 baju dan setiap hari kayak gitu. Dan pekan setiap liburan, jadi kita nggak usah capek-capek nyuci baju gitu. Jadi bisa berbahan, bisa ikutan organisasi, bisa ikutan yang lain gitu guys. Oke, lanjut yang ketujuh. Fun fact-nya adalah kuliah di IPB, di PPKU itu satu kelas 100 mahasiswa. Bisa dibayangin 100 mahasiswa seperti apa? Apalagi yang mungkin swasta yang dulu SMA-nya swasta, itu kan biasanya satu kelas paling 30 atau ya pokoknya gak bakal nyampe 50 lah. Kalau di negeri mungkin sampai 40 gitu kan, 40 30-an gitu kan. Dan itu aja udah crowded banget gitu, apalagi sekarang yang 100 mahasiswa gitu kan, dengan berbeda latar belakang semua. Dan jadinya lucu-lucu sih, mungkin kadang-kadang ada yang ngomong bahasa Batak, ada yang ngomong bahasa Sunda, ada yang ngomong bahasa Jawa gitu kan. Jadi complicated banget dan seru banget sih. Kalau kondusif sih, kondusif insya Allah, karena nggak tahu ya, kondusif sih menurut gue. Dan paling kondusif kalau misalkan duduknya di depan, itu bakal kondusif banget dan masuk banget karena ruang kelasnya juga nyaman, pakai AC gitu, jadi enak banget. Jadi nggak usah khawatir ya 100 mahasiswa per kelas tuh. Nah jadi segitu dulu aja fun fact mahasiswa IPB part 1. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi lebih banyak, nanti aku bakal inget-inget dulu apalagi fun fact-nya yang lucu-lucu yang bisa di-sharing, yang bisa bikin teman-teman semangat juga buat kuliah di IPB dan nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Semangat terus buat teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.